Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra, NIM 133, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, akan menyampaikan hasil pekerjaan saya, UAS saya, dengan judul Donat Kentang, Business Plan Donat Kentang yang berlokasi di Sidowaya, Ngerjawaru, Sukarjo. Untuk latar belakang, rencana bisnis ini bergerak di bidang industri kuliner dengan menjual produk hasil produksi sendiri berupa camilan yang siap santap dan lezat. Produk yang dihasilkan berupa donat yang diproduksi menggunakan bahan dasar kentang dan bahan-bahan alami lainnya, sehingga donat yang dihasilkan lezat dan aman dikonsumsi. Donat kentang menyediakan menu-menu yang variatif sehingga tidak akan membuat konsumen menjadi mudah bosan. Donat kentang ini juga terdiri dari berbagai rasa seperti coklat dan keju serta rasa original. Untuk tujuan membantu untuk tetap fokus pada tujuan awal saat akan memulai suatu bisnis. B. Memulai menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah menghadapi persaingan, promosi, dan lain sebagainya sehingga bisnis akan lebih efektif menghasilkan keuntungan. Manfaat A. Mengembangkan kemampuan dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi. B. Mengembangkan UMKM. Visi dan misi adalah visi dan misi 1. Menjadikan donat kentang menjadi produk camilan yang populer. B. Prinsip kerja. Cepat, tepat, kreatif, dan efisien. C. Misi. 1. Memberikan produk dengan cita rasa maksimal dengan harga yang cukup terjangkau. 2. Meningkatkan kualitas produk berkala sesuai perkembangan. 3. Memberikan kualitas SDM dan teknologi sesuai tuntutan konsumen. 4. Berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan. Analisis masa depan. Analisis masa depan dengan adanya suatu gambaran ke depan di dalam suatu perusahaan. Hal itu akan membuat perusahaan lebih mudah untuk mengambil langkah atau tindakan strategis agar tujuan tercapai. Perkembangan yang dilakukan oleh usaha-usaha UMKM kuliner adalah dengan membuat produk mereka menjadi lebih variatif dan lezat. Gambaran situasi pasar. Aspek pasar yang menjadi patokan dalam bisnis ini adalah konsumen yang suka jajan camilan, apalagi ketika di sore hari, karena sore hari sangat cocok untuk nyemil dan bersantai. Untuk harga yang ditawarkan sangat murah, yaitu Rp1.000 per donat. Di daerah tertentu terdapat banyak anak muda yang merupakan mayoritas orang yang suka jajan, dan juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang suka membeli cemilan untuk dinikmati bersama keluarga. Pertumbuhan ekonomi. Karena lingkungan pasarnya belum terlalu ramai, masih termasuk pedesaan, maka kami menjual donat dengan harga yang murah namun sangat lezat dan worth it. Selera masyarakat. Tren jajan dan kulineri yang mulai berkembang dari masa ke masa melalui internet dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat lebih suka jajan di luar sambil menikmati suasana yang ada sambil jalan-jalan. Daya beli. Faktor penentu daya beli masyarakat adalah harga produk dan cita rasa. Kami menyediakan donat kentang dengan harga yang murah, namun dengan variatif rasa dan cita rasa yang lezat dan bergizi. Analisis pesaing. Untuk analisis pesaing adalah donat kentang belum memiliki pesaing lain di daerah Meru, karena memang belum ada yang membuka usaha donat kentang di daerah Meru. Namun untuk saingan dalam hal cemilan sudah cukup banyak seperti halnya batagor, cilok, roti bakar, dan lain-lain. Untuk analisis SWOT, bagian internal, kekuatan, kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang ramah, kualitas produk cemilan yang lezat, dan harga yang lebih murah. Untuk kelemahannya, kurangnya sumber daya manusia, modal yang digunakan terbatas, strategi pemasaran untuk saat ini hanya terbatas media sosial dan mulut ke mulut. Eksternal, peluangnya, belum terdapat kompetitor di area target pasar. Strategi pemasaran menggunakan media sosial yang sedang ramai, seperti halnya Instagram, Facebook, atau WA. Tren generasi Z yang gemar jajan keluar rumah dan ibu atau bapak yang suka membeli jajan untuk dimakan bersama keluarga. Kendala atau ancaman. Orang yang memiliki penyakit gula atau alergi kentang karena bahan utamanya adalah ludah itu. Lalu terdapat banyak camilan lain yang tidak kalah lezatnya. Segmentasi pasar geografis. Sebagai permulaan, bisnis ini akan dibuka di
daerah Sidowaya, Harjawaru, tepatnya di depan rumah saya sendiri karena lumayan strategis. Untuk demografis, umur, tidak ada batasan umur, jenis kelamin, pria dan wanita. Psikografis, penikmat kuliner dan camilan. Perilaku generasi Z yang doyan ngemil dan berkuliner pasti akan sangat menyukai camilan donat kentang yang satu ini. Positioning. Bisnis donat kentang menawarkan camilan yang murah serta enak dan lezat bagi berbagai kalangan tanpa batasan umur untuk mengkonsumsi. Hanya dengan mulai Rp1.000, konsumen bisa mendapatkan camilan donat kentang ini. Strategi 7P. 1. Produk. Nama brand sama dengan nama brand donat kentang, moto warak dan lezat. Produk berupa donat yang terbuat dari bahan dasar kentang dengan beberapa varian rasa dan bentuk. Bentuk donat biasa bolong tengah dengan topping gula halus. Bentuk donat bundar tidak bolong dengan isian di dalamnya yaitu coklat dan keju. Price. Untuk harga per donatnya akan dijual seharga Rp1.000 sesuai dengan pasarannya. Promosi menggunakan sosial media Instagram, WA, serta Facebook. Word of mouth marketing, pemasaran yang dilakukan dari mulut ke mulut, salah satunya melalui testimoni pelanggan. Place di wilayah Sidowaya, Harjawaru, Sukoharjo. People memiliki SDM yang berkualitas yang dapat melakukan produksi dari awal sampai tahap penggorengan serta dapat melakukan interaksi terhadap konsumen sehingga dapat menjual dengan baik. Proses menggunakan gerobak dan menggoreng donat langsung di tempat sehingga akan membuat donat masih dalam keadaan hangat dan memancing minat konsumen. Physical evidence menggunakan gerobak yang serta wajan untuk proses penjualannya. Berikut adalah contoh produknya, contoh fotonya. Lalu ini rencana organisasi, nama pengusaha, nama usaha donat kentang, nama pemilik saya sendiri Ilham Saputra, tempat usaha Sidowaya, Harjawaru, Sukoharjo. Bentuk badan usaha di bidang kuliner. Jumlah SDM 3 orang. Dimensi produk. Dalam bisnis kuliner tentu saja yang diproduksi seputar makanan atau minuman. Namun yang membedakan dari produk cemilan kita adalah di mana kita berusaha menyediakan dengan hangat sehingga orang-orang merasa bahwa hidangan ini sangatlah menggugah selera dan percaya dengan keaslian produknya. Manfaat, memberikan kuliner yang enak, lezat, dan mengenyangkan dengan harga yang murah. Untuk rencana proses produksi dan operasi, konsumen datang ke lokasi berjualan, memilih donat yang disukai, melakukan pembayaran, memberikan donat sesuai nominal uang. Lalu ada rencana kebutuhan peralatan, plastik 12 x 25 cm, menggunakan plastik kemasan, menggunakan rolling kayu, wajan 60 cm, peniris laba-laba besar, gas, kompor milik sendiri, kursi untuk duduk milik sendiri, serta cetakan donat. Analisis biaya produksi. Kebutuhan aset atau peralatan. Tabung gas jumlah 1, harga Rp20.000, totalnya Rp20.000. Wajan 60 cm, jumlah 1, harga Rp273.000. Plastik 12 x 25, jumlahnya 75, pembayaran 70, harganya Rp5.000. Peniris besar laba-laba, jumlahnya 1, harganya Rp23.000. Rolpin kayu Rp10.000, cetakan donat Rp8.000. Total kebutuhan aset adalah Rp330.000. Kebutuhan biaya produksi sebulan. Elemen biaya sebulan. Tepung cakra kembar 30 kilo seharga Rp15.500 kali 20 hari sama dengan Rp310.000. Untuk kentang 1,5 kilo 8.000, untuk 20 hari Rp160.000. Gula pasir setengah kilo 5.000 kali 20 hari sama dengan Rp100.000. Vermipan seharga 1 saset 4.000 kali 20 sama dengan 80.000. Telur 4 butir 1.500 dikali 20 hari sama dengan 50.000. SP kue 4 bungkus, 1 bungkus harga 8.200 kali 20 hari sama dengan 32.800. Mentega 250 gram harga 9.000 dikali 20 hari sama dengan 180.000. Minyak goreng 4 liter
seharga 70.000 dikali 20 hari sama dengan 1.400.000. Plastik jumlah 70.000, 70 seharga 5.000 dikali 20 hari sama dengan 100.000. Garam 260 gram seharga 3.000 kali 20 hari sama dengan 60.000. Keju 2 kilo 99.000 dikali 20 hari sama dengan 99. Untuk coklat 2 kilo dikali 120 kali 20 hari sama dengan 120.000. Jadi total kebutuhan biaya produksi adalah Rp2.634.800. Total kebutuhan investasi awal adalah Rp2.964.800. Lalu ada bisnis model kanvas, key partner, layanan jaringan internet. Lalu ada key activities, mempersiapkan perlengkapan, mengolah bahan baku menjadi donat. Terus lalu proses menggoreng donat, lalu proses berjualan. Ada key resource, pekerja yang kompeten dan profesional dalam melayani pelanggan dan membuat produk akses internet, gerobak. Lalu ada value proposition, tentang menawarkan produk cemilan dengan harga yang murah namun memiliki cita rasa dan kualitas yang tidak akan kalah dengan donat mahal. Customer relationship, berjualan secara langsung namun juga bisa memesan lewat media sosial. Channel sosial media yaitu Instagram, WA, dan Facebook. Customer segment, target pasar dari bisnis ini yaitu remaja hingga orang dewasa yang memiliki hobi atau suka kuliner. Cost structure, biaya peralatan, gaji karyawan, biaya bahan baku. Revenue stream, modal awal pribadi, dan penjualan produk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.